Hari ini kita udah baru mulai udah bisa ya baterainya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulakan pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan suratul Al-Fatihah ala hadiniya wa kulli sholihah Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Baik. Sebelum nanti sambil nunggu Pak Wawan bikin Google spreadsheet-nya, kita isi bareng-bareng ya. Maka perlu laptop. Saya memberikan pengantar sedikit. Jadi kan ini follow up dari kemarin Bapak dan Ibu sudah mengisi ini ya, SWOT ya. Ya ini SWOT-nya sudah Bapak dan Ibu isi. Ini formnya ya, sudah ada jawabannya semua. Ini secara kualitatif sudah, bahkan sudah saya pisahkan ini. Ada ini Dewas Yayasan sendiri, ini TMMM, FLM, staff, dokter, itu udah terpisah-pisah ya. Dokter juga lumayan banyak nih mengisi ya. Dan ini kemudian saya rekap S-nya, W, O, dan T-nya saya rekap. Nanti Pak Wawan yang akan menampilkan di rekapannya. Di rekapan itu nanti akan ditampilkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, cuma nanti mungkin ada yang saya tempatkan berbeda. Maksudnya gini, tadinya di nulisnya di S, ternyata itu adalah O. Jadi tadinya nulisnya di O, ternyata di S. Jadi isinya di T, ternyata di W. Gitu. Saya pindahkan ke W, kenapa? Karena semua yang positif yang berasal dari internal itu adalah S. Ya, semua yang positif, maknanya positif, bagus, baik, apapun itu maknanya baik, positif. Kalau dia dari internal itu masuknya ke S. Ya, kekuatan. Ya. Strength ya, strength. Jadi kekuatan. Kalau dia positif tapi dari luar, arahnya dari luar, misalkan citra masyarakat yang baik tentang RSAI, itu apa tuh? Oh, karena masyarakat. Gitu kan? Kemudian Rumah Sakit Al-Irsyad yang merupakan rumah sakit syariah, itu masuknya apa tuh? S itu ya, gitu ya. Itu S. Jadi kalau yang positif tapi maknanya dari tapi dari luar, itu masuknya ke O. Begitupun kelemahan ya sama ancaman. Misalkan rumah sakit sekitar yang memiliki fasilitas parkir yang lebih memadai, itu masuknya apa tuh? Threat, ancaman. Kan dari luar ya. Kalau misalkan parkir yang kurang memadai dari RSAI, itu masuknya mana? W, gitu maksudnya. Bedanya antara W sama T gitu. Ya kalau dari internal itu masuknya ke W, kalau eksternal ke T. Udah Pak Wan, udah selesai linknya? Dibuat apa linknya? Telegram. Mohon lihat di Telegram. Pak Wawan silakan ditampilkan aja Pak Wawan. Nih, Pak Wawan nanti di sini, enggak apa, Pak Wawan di depan aja. Di Telegram mana? FLM. Bisa dibuka Telegram FLM. Itu yang sudah saya rekap. Jadi yang sama-sama dimasukkan ke kategori itu ya. Ada banyak ya. Karena ada 400 lebih ya. 400 lebih, jadi lumayan itu mensortirnya. Makanya baru melihat saya siang ini karena tadi pagi saya kerjain. Sudah? Oke, diklik aja. Masuk ke situ, diklik. Kawan diklik aja, udah masuk ya. Sudah masuk semua? Sudah ya. Tolong dituliskan. Pak Wawan tulis angka di satu tuh Pak Wawan. Tulisannya ini WWN aja lah, WWN. WWN. Gitu kan. Oh Yawe. Wow, gitu kan, nggak apa-apa ya. Oh Yawe boleh ya. Nah ini yang teman-teman yang lain juga tolong tuliskan namanya juga. Tapi jangan di kolom yang sama. Kalau yang tadi udah ngisi Pak Wawan tuh ada mau bajak nih. Nah itu ya. Jadi diisi ya. Inisial masing-masing. Inisial semua ada di sini inisialnya ya. Oh, udah tuh. Syah. Nah, yang lain silakan mengisi.
Di kolom Suwardi. Nggak ada berani isi nomor 3 ini. Nomor 4. Nomor 1 siapa nomor 1? Nomor 1 boleh. Pawan nggak boleh nomor 1 nggak apa-apa. Wow ya, wow. Sudah? Sudah mengisi namanya? Semuanya ya? Yang nggak ngisi ntar nggak boleh keluar dari ruangan ini berarti. Bagi yang baru hadir bisa diklik di link Telegram FLM, Telegram FLM ya, ada linknya. Dibuka, kemudian masuk ke sana. Oke, ada yang belum, yang nggak bawa laptop, numpang sama temennya, masukin inisialnya. Jangan sampai sama ya. Atau gini deh, Pak Wawan. Saya ulang ya, saya revisi ya. Saya revisi, jadi tulisin nomornya aja. Nomornya aja, hapus lagi namanya, hapus saja. Kita berhitung aja ya. Berhitung. Dokter Barus mau ikutan, Dok? Iya, ikutan. Ikutan dari nomor 1, Dok. 1. Oke. 1, 2. 1. Angkat tangan. 2, 3. Lima belas ya, 16, 17, Pak Wawan 18 ya, 18, 19, 20, 21, 22, 25, lanjut yang belum, 26, 30, Mbak Betty 31. Oke, ingat nomor masing-masing ya. Ingat nomor masing-masing kan? Jangan sampai salah kamar ya. Ingat nomor masing-masing. Ini biar nggak lirikan. Ingat nomor masing-masing. Jadi yang nomor 1 isi di nomor 1, nomor 2 isi di nomor 2. Nanti kalau kurang kolomnya tolong tambahin Pak Wawan. Terakhir nomor 3 berapa? 38 Pak Wawan, kurang itu kolomnya. Ya. Hah? Hilang tuh. Itu tan ganti itu namanya. Apanya? Hilang apanya? Mana pakai coba. Kenapa? Oh, yang lain jangan ngotak-ngatik ini ya. Jangan ngotak-ngatik apa namanya? Variabelnya nanti hilang. Mana lihat. Jadi ngetiknya hanya di kolom ini nih, hanya di kolom apa? Yang kosong-kosong ini aja ya. Apanya 1 hilang? Nanti saya buka sini deh, nomor 1. Nih. 39. Oke, kita siapkan dulu ya. Nggak apa, namanya hilangin aja. Namanya dihilangin aja. Teman-teman ingat nomornya ya. Isi di bawah nomornya. Ya, nomornya ya. Ini nih, yang pertama nih. Kalau yang hilang ketik kita nyalain. Oke, ya sudah ya. Nih diketik ulang. Tolong jangan dikotak-katik ya pertanyaannya ya. Kalau teman-teman menghapus, ini hilang nanti. Jadi teman-teman kursornya geser kemari. Kursor geser kemari. Ada ini. Ada apa? Pointer. Abang. Enggak ada. Gambar. Oh, ini ada nih. Ya, teman-teman kursornya pindahin kemari ya. Kursornya teman-teman klik di sini, jangan klik di sini ntar hilang lagi. Ya, teman-teman kalau mau nulis inisial namanya di nomor masing-masing boleh.
Oke ya, sudah ya. Nggak ada yang ngetik-ngetik. Oh nggak apa-apa namanya ya. Nggak apa-apa namanya. Oh ini nama nggak apa-apa diisi ya. Asal jangan yang lain. Oke, sudah siap? Bentar. Pasar. Yang berbeda. BPJS dan non BPJS. Oke ya. Oke, ini merupakan kekuatan ya. Masukan dari teman-teman semua. Tolong teman-teman berikan nilai masing-masing di kolom ini ya. Nih misalkan Dokter Balus memberikan nilai di sini nih berarti nih. Terkait dengan pernyataan ini ya. Adanya aset gedung yang memadai untuk melakukan pelayanan bagi dua segmen pasar yang berbeda, BPJS dan non BPJS. Kalau teman-teman bersepakat ini adalah kekuatan, silahkan berikan nilai antara 1 sampai dengan 10. Di mana itu 1 itu sangat tidak setuju. Kalau itu merupakan kekuatan, saya nggak setuju kalau itu kekuatan kita. Kasih nilainya 1. Tapi semakin besar, semakin kalau sangat-sangat setuju, kasih nilai 10. Boleh kasih nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 itu sangat tidak setuju, 10 sangat setuju. Oke ya, masing-masing silakan berikan nilai ya. Untuk semua poin ini ya. Untuk semua poin ini. Di kolom masing-masing. Di kolom masing-masing. Oke ya, silakan dimulai. Yang nggak bawa laptop bisa numpang sama yang punya laptop, kasih tau aja nomornya Bapak dan Ibu untuk bisa masuk ke situ. Jadi kalau yang nomornya 30-an ya ngisi geser ya. Ngisi geser nggak apa-apa. Yang penting jangan ngisi di kamar orang lain. Enggak lah, nanti kita tetap nggak diisi aku. Enggak, goreng itu aja di sini. Mereka itu. Baik, ada pertanyaan? Angkat tangan, yang mau tanya angkat tangan. Itu siapa yang hilang tuh? Satu tadi, Pak. Ini hilang lagi tuh katanya? Ya ini hilang lagi nih. Yang lagi, nanti ketik lagi saya. Kita lagi tuh. Ini. Tuh. Kok iso sih ngapu? Buka aja file tadi di Word itu nanti masukin situ, copy paste. Ada. Yang tadi Excel. Iya. Jadi ini belajar bekerja sama ya, belajar teamwork. Bahkan dalam dokumen aja kita bisa timpa-timpaan itu. Ada yang hapus lagi nomor 1. Senang banget hapus nomor 1. Itu udah diisi lagi. Berarti nanti sheet yang ini juga sama 39 tuh. Yang W ada nomor 39 ya. SWOT dan seterusnya. Oke, baru yang S dulu ya. Lihat di laptop masing-masing aja. Pak Wawan lagi menyiapkan yang kolom-kolom berikutnya.
Sudah, yang W udah. Sudah semua ya? Oke, kalau yang S sudah, bisa lanjut ke yang W ya. Oke, tenang aja. Yang belum kita tunggu. Yang jadi gini Bapak dan Ibu sekalian. Yang W, O dan T juga sama ya. Kalau yang W berarti kalau Bapak dan Ibu setuju kalau itu ada kelemahan, W itu kelemahan. Oh, benar tuh, saya setuju itu kelemahan al-irsyad. Maka kasih nilainya tinggi gitu. Kalau nggak setuju ya berarti kasihnya yang 1. Semakin kecil semakin tidak setuju. Semakin besar semakin setuju ya. Lanjut yang ke W ya. Lanjut yang ke W. Kemudian O dan T. Silahkan. Ingat jangan diketik yang variabelnya, jangan dihapus ya. Tolong jangan dihapus. Silahkan 1 sampai 10. Untuk variabel S, W, O, dan T. Kenapa? Banyak. Hah? Banyak itu 400 orang kan? Itu juga sama tuh. Bagi yang baru hadir, silahkan dibuka link di Telegram FLM. Linknya ada di situ, diklik saja. Lebih enak menggunakan laptop, kalau handphone kecil sekali, meskipun bisa di handphone ya. Kemudian setelah diklik, Bapak dan Ibu tugasnya mengisi, memberikan nilai. Nilainya itu yang diisi adalah kolom S, W, O, dan T ya. Jadi ada 4 sheet yang harus diisi dulu awalnya. Kalau yang bobot jangan diisi dulu bobot. Jadi isilah yang kolom S, W, O, dan T. Di mana misalkan Bapak Ibu mengisi kolom S, kolom strength ya atau kekuatan. Kalau Bapak dan Ibu sepakat variabel tersebut merupakan kekuatan al-irsyad, maka berikan nilai yang tinggi gitu ya. Di mana nilainya itu antara 1 sampai 10. 1 itu berarti maknanya Bapak dan Ibu tuh nggak setuju kalau itu kekuatan. Tapi kalau 10 itu sangat-sangat setuju. Gitu ya. Semakin kecil semakin tidak setuju. Gitu ya. Begitupun dengan yang W. W itu ada weakness, kelemahan. Kalau Bapak dan Ibu sangat tidak setuju kalau itu ada merupakan kelemahan, kasih nilainya kecil. Tapi kalau Bapak dan Ibu setuju bahwa itu ada kelemahan, kasih nilainya besar. Semakin besar nilainya, 10 berarti sangat setuju dengan variabel tersebut. Kalau 1 sangat tidak setuju. Misalkan weakness-nya adalah tempat parkir yang minim, terutama untuk parkir roda 4. Oh, saya barangkali ada yang nggak setuju. Oh, saya nggak setuju. Orang cukup banyak kok parkir di jalanan gitu kan. Ya, kasih nilai kecil. Kalau misalkan, oh saya setuju tuh parkirnya kita kurang memadai. Kasih nilai yang tinggi. Oke ya, S, W, O, dan T. Yang nggak bawa laptop bisa numpang sama temennya. Tadi terakhir nomor berapa tadi? Berarti yang terakhir Mbak Nabila baru masuk ya? 39 berarti. Pak Yuda dapat nomor tadi, Pak Yuda? Udah ya? Oke. Mbak Nabila berarti 40 ya? Hah? Ini nomor berapa? 38? Oh, 39 ya? 39 Mbak Nabila. Jadi berarti nanti Mbak Nabila di setiap sheet jadi nomor 39 ya. S 39, W 39, O 39, dan T 39.
Mau lihat handphone ya? Tadi mau dibikinin Google itu pakai online kan, Google Form itu, tapi ternyata karena banyak banget faktornya, variabelnya. Banget ini di nyari sorter ya. Soalnya beda-beda itu. Ada 20-an. Dari 470 orang. Ada si sorter ya. Iya, 470 orang itu banyak yang sama, itu jadi sortir. Jadi teknologi nih ya, jadi kerja kelompok bisa dari masing-masing. Sudah nyampe bobot memang teman-teman. Ada udah nyampe bobot. Oke, jadi gini, untuk bobot beda ya. Bobot itu nilainya 1 sampai 4 ya. Beda sama tadi SW dan OT tadi. Ini bobotnya, kalau bobot kasih nilainya 1 sampai 4, di mana 1 itu nilainya adalah ketika sekarang kita bobot itu menilai bagaimana pengaruhnya. Bagaimana pengaruh variabel tersebut terhadap organisasi. Terhadap harisat gitu ya. Pengaruhnya ya, kualitas pengaruhnya itu. Jadi kalau 1 itu pengaruhnya sangat lemah. 4 sangat kuat pengaruhnya.
Jadi semakin besar pengaruhnya sangat kuat. Berikan untuk bobot itu 1 sampai 4 ya. Silakan diisi bobot ya. Kalau yang sudah masuk bobot. Bobot dulu ya, rating jangan diisi dulu, rating jangan diisi dulu, beda lagi arahannya nanti. Jadi bobot diisinya 1 sampai 4. Kalau 1 itu sangat lemah pada organisasi pengaruhnya itu. Jadi pengaruh kekuatan itu, pengaruh kelemahan itu, pengaruh peluang, pengaruh ancaman itu terhadap organisasi. Kalau sangat lemah nilainya 1. Semakin kuat, semakin besar. Paling besar nilainya 4. Ini juga Dewas yang ngasih masukan ya. Ini salah dia naruhnya di kekuatan tadi. Ini ngasih ini di kekuatan, cuman ini bukan kekuatan, ini peluang. Karena ini kan gimana nih? Maka saya pilihan ke peluang. Jadi itu ada salah seorang Dewas lah yang ngasih itu. Yayasan yang ngasih masukan itu. Baik ya. Kalau yang sudah selesai sampai ke bobot, bisa angkat tangan, bilang saya selesai. Oke, dokter, tunggu dulu ya. Kami nunggu yang lain. Nanti kalau sudah ada sekitar 10 orang, baru nanti kita beralih ke instruksi yang rating. Setelah bobot masih ada satu kali pengisian lagi. Itu pengisian rating, udah sampai rating aja. Selebihnya nanti diolah oleh tim HR ya. Oleh Pak Yuda dan kawan-kawan nanti yang akan mengolah. Sampai rating. Tapi nanti sudah rating belum? Rating udah selesai. Luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Jadi gini ya. Bedanya bobot sama rating bedanya apa? Jadi gini, kalau bobot itu adalah kekuatan pengaruhnya terhadap organisasi. Kalau yang rating adalah penilaian terkait dengan besar atau kecilnya. Itu besar atau kecilnya kalau rating itu. Sangat kuat atau sangat lemah gitu ya. Jadi menilai misalkan itu kekuatan ya. Kekuatan itu besar apa kecil? Gitu ya.
Meskipun besar belum tentu berpengaruh terhadap organisasi. Jadi bisa jadi kan gini, kekuatan itu besar, tapi pengaruhnya kecil gitu, nggak masalah. Jadi yang kalau bobot itu nanti kita menilai berapa kuat pengaruhnya terhadap rumah sakit. Kadang-kadang nggak terlalu besar apa namanya nilainya, tapi di pengaruhnya besar. Gitu. Nah kemudian kalau untuk di rating itu untuk menilai seberapa kuat atau seberapa besar itu ya. Iya, dia kekuatan itu berapa kuatnya itu. Yang kita miliki saat ini berapa kuat gitu. Kekuatan itu di rumah sakit Al-Irsyad saat ini seberapa kuat. Contohnya gini ya. Contohnya kekuatan kita adalah karyawan yang solid. Loyalitas. Tinggi kan? Nilainya besar. Apa namanya? Loyalitasnya besar nih. Apa namanya? Kuat. Loyalitasnya kuat. Nilainya besar 4 ya. Tapi secara nilai ratingnya besar tuh 4. Tapi secara nilai bobot, pengaruh terhadap organisasi, loyalitas pengaruh terhadap organisasi gimana ternyata? Ya mungkin nilainya hanya 2 gitu ya. Gitu ya. Jadi bobot itu adalah menilai seberapa kuat pengaruhnya terhadap rumah sakit. Kalau rating, ya seberapa kuat kondisi kekuatan itu saat ini gitu. Sudah selesai? Oke. Oke, yang sudah selesai sampai dengan rating, berarti alhamdulillah berarti setelah selesai bisa kembali ke aktivitasnya. Yang sudah selesai. Apanya? Oh ya nggak apa-apa. Yang mana? Oh nggak bisa geser ke bawah. Ke freeze. Oh tadi Pak Wawan ke freeze kali Pak Wawan. Bobot SW ke freeze katanya. Bobot SW ya? Bobot SW ke freeze. Teman-teman jangan nge-freeze ya, nanti freeze. Kotak-katik ke freeze lagi. Gak sengaja ke freeze. Apanya hilang? Udah ya. Ya ini namanya kerja bareng-bareng begini. Kerja bareng-bareng kan. Ada yang nggak sengaja, ada yang sengaja, ya gitu ya. Gak apa-apa. Hah? Ada yang ngerjain juga. Ada yang ngerjain, enggak jangan sampai ngerjain. Oke, nanti kalau sudah sampai ke rating, sudah selesai tugasnya. Terima kasih, bisa kembali ke pekerjaan masing-masing. Nanti diolah oleh Pak Yuda dan kawan-kawan nanti dari HR nih, nanti untuk ngolah ininya ya. Minta tolong diolah sama Pak Wawan juga, nanti diolahnya Pak Wawan. Sampai dengan dapat posisi organisasi. Kalau secara kualitatif, teman-teman kemarin banyak mengisi di SO. Rumah sakit ini posisinya ada di SO secara kualitatif ya. Kita mau secara kuantitatif, apakah sama atau beda? Akan kelihatan nanti. Freeze lagi. Oh iya.
Jadi sambil Bapak dan Ibu mengisi ya, sambil intermezzo biar kita santai aja ya. Jadi kenapa kita membuat kuadran ini ya? Kenapa kita membuat SWOT ini? Karena nanti SWOT ini akan berpengaruh besar terhadap strategi yang akan kita ambil. Kalau rumah sakit berada di kuadran SO ya, itu kita sebut dengan future quadrant. Future quadrant. Maka strateginya bisa diambil itu ada 5. Pertama, related diversification. Yang kedua, vertical integration. Ketiga, market development. Kemudian berikutnya adalah product development dan penetrasi pasar. Itu strategi kalau di SO. Ya, itu pengaruh besar ke kita. Kalau dia di WO, kita sebut sebagai internal fixed quadrant. Ya. Itu strateginya apa? Itu ada kurang lebih ada 6 strategi bisa kita ambil 6 strategi. Pertama adalah retrenchment, yang kedua enhancement, kemudian market development bisa juga, product development juga bisa juga di situ. Vertical integration sama related diversification. Itu strateginya ada 6. Penjelasan nanti ada panjang lagi penjelasannya. Iya. Kalau di WT weakness sama threat itu kita sebut sebagai survival quadrant. Itu ada 5 strategi. Ada unrelated diversification, divestiture, ya. Kemudian adalah liquidasi, ya. Kemudian harvesting sama retrenchment. Itu strateginya. Nggak bisa tuh kita penetrasi di WT itu nggak bisa. Nggak bisa kita market development nggak bisa di WT. Nah kalau di ST, strength sama threat ya, kekuatan sama ancaman, maka kita tadi kalau di WO adalah internal fixed it, kita harus membenarkan internal. Kalau ST, external fixed it, maka kondisi eksternal yang kita perbaiki. External fixed it kuadran, di mana strateginya itu bisa ada 6. Satu adalah related diversification, kedua unrelated diversification, market development, product development, enhancement sama status quo. Itu bisa kita lakukan di kuadran ST. Nah, yang paling mengetahui kondisi ini adalah karyawan keluarga besar itu sendiri, organisasi tersebut. Persepsi itu dinilai, pasti akan ada yang nilai di SO, WO pasti ada, tapi mayoritas di mana? Maka kekuatan angka-angka ini akan menentukan seberapa besar persentase yang kita curahkan untuk di strategi SO. Bukan berarti kita kalau di SO itu mutlak SO saja, atau mungkin kalau di WT nggak boleh yang lain, boleh. Tapi dengan catatan kita ukur berapa poin skor di poin titik yang lain itu. Gapnya berapa, gitu ya. Itu akan menentukan strategi yang kita ambil nanti. Jadi teman-teman kan sudah bikin program ya, bikin program kan. Menurut SWOT, bagaimana pengaruh terhadap masing-masing unit kan, masing-masing SWOT-nya beda-beda. Nanti kita akan punya namanya prioritas program yang kita ambil dari keselarasan, yang kalau kita kenal dengan sinkronisasi program, agar program satu dengan yang lain itu nggak bertabrakan. Yang sinergis itulah yang kita prioritaskan. Gitu. Ini misalkan menjawab ada keterbatasan anggaran, gitu ya. Mana yang mau diprioritaskan? Ini bisa kita lihat dari salah satunya dari 4 kuadran ini. Termasuk juga rekrutmen ya. Rekrutmen nanti misalkan gini, oh ternyata rekrutmen hanya bisa, kalau kata Pak Yuda, 29 orang. Ternyata teman-teman sudah punya totalnya dari ajuan dari masing-masing ini, totalnya ada 61 orang yang diajukan. Kan kelebihan tuh. Mana yang mau diambil? Ya kita lihat dari kuadran ini juga bisa. Gitu.
Kalau dia di SO, maka yang diutamakan yang mana? Mayoritas pelayanan. Kalau di WT, mutu. Yang terkait dengan mutu nanti yang diprioritaskan rekrutmen orangnya. Kan gitu. Kalau di ST, mana ST? ST, marketing. Marketing. Kalau di SO ya marketing salah satunya ya. Kalau di ST, nah itu kan nanti beda-beda nanti ini. Prioritas dalam rekrutmen orang juga akan pengaruh juga di situ. Gitu ya. Jadi sederhananya kalau di kuadran WO itu kan internal fixed age ya. Internal fixed age artinya apa? Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Kalau SO future kuadran mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kalau ST strength sama treatment, jadi kekuatan sama ancaman itu eksternal fixed age. Artinya apa? Kita harus mengoptimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Maka nanti dibanyakan situ apa? QC, mutu, SPI di situ kan. Kalau WT survival kuadran, artinya meminimalkan kelemahan untuk menghindari atau meminimalkan ancaman. Itu kan jadi pengaruh nanti ke strategi kita. Gitu ya. Yang sudah selesai sampai ke rating berapa orang? Nah, sip. Yang sudah selesai bisa kembali nggak apa-apa ke tempat semula ya. Bisa kembali ke alamnya, ke unitnya ya. Waduh. Ini batuk juga saya. Kemarin yang menang futsal Usus Buntu namanya. Jadi nama timnya Usus Buntu. Jadi ususnya langsung sembuh itu, nggak buntu lagi, menang dia juara 1. Nama timnya tim Usus Buntu. RSI. Jadi kita udah punya inilah, kita udah punya rompi, bola. Ini namanya dikit-dikit asetnya ya. Kalau badminton ada kok ya. Nah, nambah aset klub. Main bola skornya sampai 11-1 gitu ya. Kayak badminton.
Yuk, nggak salah. Makasih, makasih. Aida, Aida. Ini tempawan ini. Nah, ini kan. Nah, dipindahkan. Udah berarti udah bisa aja kan? Iya. Jadi nanti kan ini kan skor ya. Skor bobot yang ada di sini, bobot yang kan ada bobot SW, bobotnya pindahkan kemari. Coba lihat bobotnya berapa. Yang itu nih. SW kan ada nih. Coba yang atas, yang atas. Atas terus, ke atas terus ke atas. Nah, ini kan ada nih. Adanya hasilnya kan ya, madai kan. Bobotnya 0,2. Nah, ini yang dipindahkan. Ini pindahkan kemana tadi? Ke skor SW nih. Nah, ini pindahkan nih. Tuh kan. Ratingnya juga sama, rating O kan. Rating O berapa rating O? Rating S, rating S. Ini rating S kan ya? Rating S. Berapa S? Rata-ratanya kan? Nah, ini dia nih. Average-nya rata-rata diambil. Nah, 3,7. Nah, pindahkan situ. Ya, nah. Nih, SW. Pakai rumus itu kan dilingkan ini. Ini dan ini hasilnya ini kali ini. Bobot kali rating hasil skor. Nah, skor ini nanti akan masuk ke posisi. Nih, posisi organisasi nih. Nih. Nah, ini dia nih. Skor S tambah skor W. Jadilah titik koordinat yang itu kan. Ini juga sama nih. Titik koordinat juga nih. Untuk koordinat OT ini dari sini. Jangan lupa kalau W itu kan ada minus ya kan tadi kan. Nih, ini minus kan. Ini mana tadi? Rating mana? Nanti di akhir tuh pakai jadi minus karena ada rumusnya minus kan. Tuh, minus kan. Oke. Kita ambil average dengan minus kan. Soalnya saya mengurangi nanti jadi titik organisasi nanti. Ya, nanti di ini ya. Apa posisi ya. Nanti di download baru kirim saya lagi ya kalau ada dia. Oke, yang belum selesai nanti bisa tolong diselesaikan sampai dengan rating ya. Dari saya cukup sekian. Nanti silakan nanti diolah sama Pak Wawan dan Pak Yuda untuk menentukan sampai dengan posisi organisasi. Baik, semoga ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita untuk bergerak ke depan sesuai dengan kondisi real kita dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Terima kasih saya ucapkan untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyampaikan untuk hadir di siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf telah mengganggu waktunya. Selamat bekerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.